Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wow, selamat pagi adik-adik Tanggung. Selamat pagi Kak. Selamat hari Minggu adik-adik kelas remaja. Selamat hari Minggu. Oke, sekarang kita tadi udah menyapa Kak. Kita sapa lagi Kak. Ada salam kita Kak. Ada salam apa ya? Salam sehat Kak. Oke, kita gerakannya Kak. Kita ada gerakannya Kak ya. Kita buat. Kita bilang nanti Kak, salam sehat kuat bersama Tuhan. Oke, kita buat Kak. Salam sehat kuat bersama Tuhan. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Ayo. Salam sehat kuat bersama Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak lihat nih, baju kita warnanya warna apa ya Kak? Merah putih Kak. Kok merah putih sih? Merah putih Kak ya. Kenapa ya kok merah putih kita ya? Besok. Wah, terus kita juga ada nih Kak. Oke. Besok kita memperingati hari kemerdekaan. Nah yang keberapa Kak? Keberapa ya? 75 Kak. Oke. Nah kalau gitu semuanya kita semangat kan adik-adik? Tetap semangat. Nah kita mau nyanyikan satu lagu Hari Merdeka. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Hari kemerdekaan kita. Semuanya pasti semangat. Kita tahu ya, Tuhan itu begitu besar buat kita. Tuhan itu begitu baik buat kita. Dia sudah memberikan Indonesia ini dari memberikan Indonesia ini, kita menang Indonesia dari penjajah. Sehingga kita mengatakan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu besar. Kita angkatkan pujian kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar
dulu Kak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan sudah bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah bersiap Tuhan memuji-muji nama-Mu. Kami sudah bersiap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan, melihara kami satu persatu, berkati kami satu persatu Tuhan. Sehingga Bapak, pada hari ini sukacita Tuhan semakin bertumbuh besar. Semangat kami, semangat yang sudah ditanamkan, semangat Pak Hima dalam kami tetap bertumbuh di dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak, kita tadi kan sudah semangat ya Kak ya, kita pasti lagi semangat lagi. Nah sekarang kita mau angkat lagi Kak. Oke, nyanyi lagu apa lagi Kak kita? Lagu apa ya kita ya? Makin semangat. Makin semangat. Iya. Kita tahu Bapa itu perkasa dan besar. Kita angkatkan satu pujian kita, besar dan perkasa Allah kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita duduk yang rapi, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu hal yang ku rindu. Beriam di dalam
sukacita kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Berkati kakak guru kami ya Bapak yang akan menyampaikan firman, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita baca ayat Alkitab kita hari ini, kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Kakak Unang, adik-adik yang ada di rumah saat ini, ambil sikap yang sempurna. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, tanahku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, adik-adik, kenapa kita nyanyi lagu Indonesia Raya hari ini? Ada yang tahu nggak? Ya, kita nyanyi Indonesia Raya hari ini, kakak ajak karena besok kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi, lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan kita yang menyatakan bahwa kita bangga menjadi bangsa dan anak-anak Indonesia. Adik-adik, hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Sefanya 3 ayat yang ke-17. Nah, kakak mau tanya nih, Sefanya nih ada di perjanjian mana sih, Kak? Baru atau lama? Ya, perjanjian lama ya. Yuk kita buka Alkitabnya. Udah dapat? Oke, kita baca ya. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau kita dengar kata pahlawan, apa sih yang terbersit di dalam pemikiran kita? Kalau kita dengar pahlawan, kita ada kita pasti terbersit, pasti ada kata perjuangan ya, ada kata pengorbanan, terus ada kata perang mungkin ya, sehingga kita mikir pahlawan. Nah, sebenarnya apa sih pahlawan itu? Kalau bisa kita simpulkan adalah pahlawan itu adalah semua orang yang berjuang untuk mencapai sebuah kemenangan. Jadi pahlawan itu biasanya pahlawan itu ciri-cirinya berani, ya, berani. Terus tanggung jawab, tidak takut dan tangguh. Ada lagi disiplin dan suka kerja keras. Itu adalah ciri-ciri pahlawan. Nah, adik-adik, kita
mau lihat nih video tentang kilas balik tentang perjuangan pahlawan Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nih, kita lihat ya. Nah, sudah lihat tadi videonya? Ya, sudah ya. Apa yang bisa kita lihat dari video yang ditampilkan tadi? Pertama, perjalanan kita lihat bahwa Indonesia pada saat zaman penjajahan, selama penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia sangat-sangat menderita ya adik-adik. Nah, kita lihat tadi bahwa di video itu anak-anak nggak ada yang sekolah. Terus ada banyak kelaparan terjadi di mana-mana. Sumber daya alam Indonesia yang begitu banyak itu pun diambil sama para penjajah yang ada, yang diam di Indonesia. Artinya kita hidup di negara kita, tapi yang berkuasa itu adalah orang-orang yang menjajah kita, gitu. Jadi itu yang bisa kita lihat di dalam video tadi. Selama ratusan tahun ya adik-adik, selama ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang ya. Dan hal ini yang membuat para pahlawan-pahlawan Indonesia itu punya rasa yang sangat ingin sekali memenangkan Indonesia. Sehingga dengan perjuangan yang keras, perjuangan yang mungkin
Mungkin saja ada yang beberapa pahlawan kita yang rela mati sampai titik darah penghabisan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu semua adalah hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia, baik pahlawan nasional maupun pahlawan yang ada di daerah? Tahu nggak? Pelajar di sekolah kan ya? Ya, kalau kakak tunjukin nih di video ya. Nih, ada nih videonya. Ini adalah beberapa nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia, pahlawan nasional maupun pahlawan daerah. Nih, lihat.
Nah, kita sudah lihat ya nama-nama pahlawan ya lewat video yang tadi kita putar. Nah, di situ ada pahlawan-pahlawan nasional dan ada pahlawan-pahlawan daerah. Kalau pahlawan daerah itu misalnya nih, contohnya Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien itu berjuang di daerahnya. Daerah mana nih? Cut Nyak-dien di mana? Ada yang tahu? Daerah yang paling di titik nol Indonesia nih di mana? Coba. Di mana? Banda Aceh. Ya, itu contohnya Cut Nyak-dien. Kalau dari Sumatera Utara, contohnya ada nggak? Ada yang tahu nggak? Siapa? Iya, Sisinga Mangga Raja, orang Batak ya, orang Batak. Nah, kalau tadi dari Aceh udah, dari Sumatera udah, dari Jawa nih, dari Jawa ada Pangeran Diponegoro ya, dan Raden Ajeng Kartini. Banyak ya nama pahlawan yang mungkin saja kalau kita pelajarin di ini ya, di sekolah itu ada kayak buat poster kayak gitu, dan di situ ada banyak pahlawan nasional, ada pahlawan-pahlawan daerah. Nah, adik-adik, pahlawan-pahlawan ini tadi itu adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan baik bangsanya maupun daerahnya. Jadi perjuangan yang mereka lakukan itu adalah benar-benar supaya mereka itu bebas gitu ya, bebas dan bisa berdiri di tempatnya, di daerahnya, di negaranya. Nah, tadi kita berbicara tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia. Tapi ada satu pahlawan yang luar biasa yang tadi kita baca di dalam ayat Alkitab kita. Nah, pahlawan yang luar biasa ini adalah Tuhan, ya, Tuhan Allah. Nah, dalam hal apa dia menjadi pahlawan dalam hidup kita? Ya, Allah sudah menyelamatkan kita ya. Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di situ juga ada perjuangan-perjuangan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, juga ada pahlawan-pahlawan yang gak kalah luar biasanya, seperti pahlawan-pahlawan Indonesia. Contohnya adalah Musa. Musa adalah seorang Ibrani ya, orang Israel. Dia itu lahir dan tinggal di Mesir, tetapi dengan darah yang mengalir di tubuhnya, dia merasa dia harus membela kaumnya. Dia merasa dia harus membela bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perbudakan di tanah Mesir. Dan pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mendampingi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan di situ kita lihat bahwa bukan hanya Musa yang berjuang pada saat itu, walaupun pada akhirnya nanti Musa bukan Musa yang akhirnya membawa bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir, tetapi dia adalah satu pahlawan yang juga punya andil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam perjuangan Musa ini, Tuhan itu juga luar biasa. Tidak kalah luar biasanya mendampingi bangsa Israel ya. Kita lihat untuk melawan bangsa-bangsa asing yang begitu menakutkan bagi bangsa Israel, tetapi lewat Musa, lewat penyertaan Tuhan, bangsa Israel boleh mengalahkan. Ada lagi Kak yang kita tahu pahlawan di dalam Alkitab? Ya, Daud ya, ada Mordekai, banyak sekali kan? Itu nanti kita boleh cari ya, kita boleh baca Alkitabnya, kita boleh lihat bahwa banyak sekali ternyata pahlawan-pahlawan juga yang di dalam Alkitab ini, yang karena perjuangannya kita bisa ada sampai sekarang ini. Tapi adik-adik, dari cerita tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia, pahlawan iman, pahlawan di dalam Alkitab, ada satu pahlawan yang sering sekali kita lupa. Dan bahkan orangnya sendiri pun kadang-kadang lupa kalau dia itu pahlawan. Ada yang tahu nggak siapa ya? Nggak tahu? Mau tahu? Mau tahu ya? Nah, dia adalah orang tua kita, mama papa kita. Nah,
pahlawan sih Kak? Bisa dong. Kita ada di dunia ini karena mama papa kita kan, karena perjuangan mereka. Belum lagi mereka berjuang sehingga kita bisa ada sampai sekarang ini. Itu sungguh luar biasa ya perjuangan dari orang tua kita. Nah, kadang-kadang suka lupa kalau orang tua kita itu ternyata memang pahlawan gitu. Jadi kalau ditanya sebutkan nama-nama pahlawan, langsung jawabnya apa? Pangeran Antasari, Raden Ajeng Kartini, Musa. Terus kadang kita lupa bahwa orang yang di dekat kita, orang yang bersama-sama dengan kita juga pahlawan dalam hidup kita. Jadi orang tua kita juga adalah pahlawan yang sangat-sangat turut ambil bagian dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah adik-adik, dari perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita tadi yang sungguh luar biasa, yang dengan gagah beraninya sehingga kita boleh menang dan ada sampai saat ini, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dalam iman, dimenangkan sehingga kita bisa duduk, tinggal dan diam di tanah Indonesia gitu, sehingga kita perjuangan orang tua kita boleh sekolah, kita boleh menikmati kehidupan kita. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga nantinya perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita ini tadi tidak sia-sia gitu. Jadi ketika pahlawan Indonesia rela mati, tidak sia-sia perjuangannya untuk kita anak-anak cucunya gitu. Ketika Tuhan Yesus sudah memenangkan kita dari dosa, tidak sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah diselamatkan, tidak sia-sia keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah sama kita. Nah adik-adik, saat ini kita memang sudah dimenangkan dengan cara yang luar biasa ya oleh pahlawan-pahlawan kita. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah kita mau mengisi kemerdekaan itu, ya. Kita mau mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan apa yang kita miliki, gitu ya. Contohnya nih buat adik-adik yang masih sekolah, belajar yang baik, belajar yang pintar supaya kita boleh menjadi pengganti daripada pahlawan-pahlawan kita itu, gitu. Jadi kita nanti bisa juga jadi pahlawan-pahlawan dengan dalam bidang apa seperti itu ya. Kita boleh mengembangkan talenta kita yang ada sehingga kita bisa menjadi berguna gitu. Hidup kita juga enggak sia-sia. Ketika kita sudah dimenangkan, ketika kita sudah dimerdekakan, hidup kita enggak sia-sia gitu. Jadi hal yang kita syukuri adalah kita ada di saat ini di sini di Indonesia ini. Kita ada di sini karena kita sudah dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa. Dan saat ini kita mau diajari supaya kita mengenang juga jasa-jasa para pahlawan kita dengan belajar yang rajin, belajar yang baik, dan tentunya hidup kita boleh menjadi berguna bagi bangsa dan negara kita, bagi keluarga kita, dan bagi diri kita sendiri, serta bagi gereja. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menjadi seorang pahlawan, kita harus mempunyai sikap yang berani, kita harus mempunyai sifat yang kuat, kita harus mempunyai sikap yang tanggung jawab, tidak mudah nangis, tidak cengeng, dan tentunya harus pintar, ya, harus pintar itu bisa melalui pelajaran kita yang diajarin sama guru-guru kita di sekolah maupun kakak-kakak guru yang ada di sekolah minggu. Adik-adik siap semua jadi pahlawan? Siap ya? Nah adik-adik, supaya kita boleh dikenang nantinya seperti pahlawan-pahlawan kita yang saat ini kita kenang, kita harus bisa menjadi berguna ya. Hidup kita meskipun adik-adik masih anak tanggung ya, anak remaja gitu ya, ada yang masih SD, ada yang masih SMP. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan sebagai persembahan kita sehingga kita boleh menghargai benar-benar bahwa pahlawan kita mati untuk kita, rela berkorban untuk kita,
tidak sia-sia, tetapi banyak hal yang bisa kita berikan buat bangsa dan negara kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, sehingga daripada kita juga nama Tuhan tetap termuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh menghargai Tuhan jeripaya daripada pahlawan-pahlawan kami yang luar biasa, yang sampai saat ini Tuhan masih kami kenang Tuhan kebaikan dan perjuangan mereka dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Bapa, supaya kami juga nanti boleh dikenang dengan perbuatan-perbuatan kami yang baik, perbuatan-perbuatan kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak di surga, kami masih mau melanjutkan ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya persembahan. Ya, kita persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyi lagu Betapa Hatiku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, dengan segala perbuatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan bisa menjadi berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati yang masih tinggal di orang tua kami, supaya orang tua kami juga Tuhan boleh mempergunakannya dengan baik, turut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua kami, kepada pahlawan kami, supaya mereka juga boleh Tuhan tetap mendidik kami menjadi anak-anak yang baik. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Kami percaya Bapa di surga, ini semua adalah berkat kasih karunia Tuhan, dan kami percaya dalam perjuangan para pahlawan kami juga Tuhan turut ambil bagian di dalamnya. Berkati ya Tuhan, sehingga semakin dewasa negara kami ini Tuhan, kiranya semakin luar biasa pula ya Bapa orang-orang yang ada di dalamnya. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan situasi dan kondisi pandemik seperti sekarang ini Tuhan, kami tetap dimampukan, kami tetap dikuatkan dalam menjalani hari lepas hari kami Tuhan. Berkati persekolahan kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan kami masih belajar dari rumah ya Bapa. Berkati orang tua kami yang mendampingi kami Tuhan, guru kami yang juga
mengambil bagiannya Tuhan dalam pelajaran-pelajaran, setiap pelajaran Tuhan yang kami lakukan secara online. Kiranya kami boleh belajar dengan baik Tuhan. Dengan situasi seperti sekarang ini pun Tuhan, kami tetap pintar, kami tetap menjadi anak yang bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, bangsa dan negara kami, gereja kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berpisah dengan adik-adik kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami 1 minggu ke depan, Tuhan yang menjaga kami, dan Tuhan yang pertemukan kami kembali di minggu depan Tuhan. Walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini, kami tetap percaya Bapak, firman Tuhan tetap diperdengarkan, dan adik-adik kami juga Tuhan tetap mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, dan kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan melalui perantaraan Kristus yang sudah mengajari kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa Bapa kami, Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, nah kita sudah di penghujung acara kita ya Kak ya. Nah, kita sebelum aktivitas kita pada hari ini, kita mau lihat dulu nih aktivitas kita minggu yang lalu Kak. Yang apa yang lalu aktivitas minggu lalu? Oke, kita itu sampai 3 Kak, biar nanti nampil di layar handphone Iya, dan laptopnya. aktivitas minggu lalu tuh kayaknya sepertinya Video call, Kak. video call sama bulan kita, Iya. atau sama Nini kita nih, Iya. Nini Karol, Nini Tigan, Nini Birin, Nini apa ya Kak ya? Semuanya ya, ada di Nini. semua ini, oke? Seperti yang kita lihat pada di bawah ini. Oke deh, kita lihat dulu ya persembahan adik-adik ya.
dari Alkitab boleh, Boleh. dan tokoh pahlawan negara kita juga Negara boleh. juga boleh. Iya, nanti diambil seperti membuat biografi Kak. Iya. Contohnya Kak. Contohnya gini, kalau misalkan Raden Ajeng Kartini, Oh, boleh. boleh. Iya, nanti adik-adik bisa ngambil gambarnya, ditempel, dan sampingnya dibikin biografinya, nanti tempat lahirnya, Iya. dan mengapa dia disebut dengan pahlawan. Oh, Ya, itu. Wanita, Wanita, mas iya. wanita Kak. Ya, boleh diambil dari tokoh Alkitab, tokoh negara. Oke. Terserah adik-adik nanti mau ngambil Daud boleh. boleh. Siapa Bisa, aja? Oke. boleh. Pahlawan dalam Alkitab dan negara kita. Oke. Oke adik-adik, sekarang kebaktian kita pada minggu hari ini sudah selesai. Kita berpisah. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang.